Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya atas nama Nuryani Patiwiri, NIM 22014112, kelas E Kolaka Utara. Baiklah, saya akan membacakan makalah saya, Perencanaan PAUD. Prinsip perencanaan pembelajaran PAUD. Berikut ini prinsip-prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran yang harus dipahami oleh tenaga pendidik PAUD. 1. Sebagai dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Dengan kata lain, penyusunan rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Rencana pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak tidak atau kurang memberi manfaat bagi pengembangan kemampuan anak. 2. Memenuhi kebutuhan belajar anak. Selain memperhatikan tahap perkembangan anak, rencana pembelajaran juga harus dapat memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Meskipun pada umumnya anak pada kelompok usia tertentu ada dalam tahap perkembangan yang sama, tetapi pada kenyataannya setiap anak memiliki keahsaan masing-masing. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana pembelajaran perlu juga memperhatikan keahsaan anak secara individu. 3. Menyeluruh atau meliputi semua aspek perkembangan. 4. Operasional. A. Tujuan jelas dan dapat diukur. B. Dapat dilaksanakan. 5. Mengoptimalkan potensi lingkungan. Salah satu tujuan PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak dalam mengenal lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, anak diharapkan peka terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Anak dapat melihat lingkungan sebagai pusat sumber belajar, sebagai potensi yang harus diciptakan, dan sebagai wahana yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu, pengembangan rencana belajar untuk PAUD harus berakar pada lingkungan yang ada di sekitar anak. Lingkungan fisik maupun non-fisik tersebut di atas menjadi sumber belajar yang tidak ada habisnya untuk diolah menjadi bagian dari perencanaan pembelajaran bagi anak usia dini. Contoh, tema, tempat beribadah, subtema, masjid. Kegiatan yang akan dilaksanakan mendiskusikan perilaku yang diharapkan selama ada di masjid, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di masjid. B. Model perencanaan pembelajaran TK atau PAUD. Model pembelajaran yang dilaksanakan di taman kanak-kanak diantaranya: A. Model pembelajaran PAUD, model klasikal. B. Model pembelajaran PAUD, model kelompok. C. Langkah-langkah kegiatan PAUD. A. Kegiatan pendahuluan awal, kurang lebih 30 menit. Kegiatan pendahuluan awal dilaksanakan secara klasikal, artinya kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu satuan waktu dengan kegiatan yang sama, dan sifatnya pemanasan, misalnya berdoa, presensi, bernyanyi sesuai tema, bertepuk tangan, berdiskusi, dan tanya jawab tentang tema dan subtema atau pengalaman yang dialami anak. Jika pada waktu diskusi terjadi kejenuhan, diharapkan pendidik membuat variasi kegiatan, misalnya dilanjutkan dengan kegiatan fisik atau motorik kasar atau permainan yang melatih pendengaran anak. B. Kegiatan inti kurang lebih 60 menit. Anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya dapat meneruskan kegiatan di kelompok lain.
Jika tidak tersedia tempat, anak tersebut dapat melakukan kegiatan di kegiatan pengaman. Fungsi kegiatan pengaman adalah A. Sebagai tempat kegiatan anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih cepat sehingga tidak mengganggu teman lain. B. Untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya. C. Untuk mengembangkan aspek emosional, sosial, kemandirian, kerjasama, dan kreativitas anak. D. Sebagai alat peraga. C. Istirahat atau makan kurang lebih 30 menit. D. Penutup kurang lebih 30 menit. Model pembelajaran PAUD model sudut. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sudut. Kegiatan awal kurang lebih 30 menit. B. Kegiatan inti kurang lebih 60 menit secara individual di sudut-sudut kegiatan. C. Istirahat atau makan kurang lebih 30 menit. Kegiatan makan bersama menanamkan pembiasaan yang baik, misalnya mencuci tangan, berdoa sebelum dan sesudah makan. D. Kegiatan akhir kurang lebih 30 menit. E. Model pembelajaran PAUD model ARIA. Pembelajaran ARIA menggunakan 10 area yang dijelaskan berikut ini. Dalam satu hari dapat dibuka minimal 4 area untuk disiapkan alat sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Alat bermain untuk model area sesuai dengan kurikulum PAUD 2013 adalah 1. Area drama. 2. Area membaca dan menulis. 3. Area sains dalam kurung IPA atau ilmu pengetahuan alam. 4. Area musik. Alat bermain anak PAUD di area musik adalah seruling, kastanyet, makakas, organ kecil. 5. Area balok. 6. Area matematika dan berhitung. 7. Area seni motorik halus. 8. Sentra agama. Tata cara ibadah agama-agama di Indonesia misalnya sebagai berikut. A. Islam. B. Hindu. C. Kristen. D. Buddha. E. Konghucu. 9. Area bahasa. 10. Area pasir atau air. Bagaimana air dapat berubah? Untuk perbedaan ini sediakan beberapa bahan seperti tinta, garam, kertas, pasir, spons, dan lain-lain. Gunakan pipet tetes untuk membasahi bahan-bahan tersebut di atas. Ketika bahan-bahan tersebut menjadi basah, beri pertanyaan yang mendorong anak-anak untuk menggambarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pikirkan tentang peristiwa yang terjadi. A. Apakah perubahan warna yang terjadi ketika kamu menambahkan air ada bahan-bahan tersebut di atas? B. Apakah perubahan bentuk yang terjadi ketika air ditambahkan pada bahan-bahan tersebut di atas? C. Adakah kegiatan berbeda pada tinta dalam keadaan basah dan tinta yang dalam keadaan kering? A. Kegiatan awal kurang lebih 30 menit. B. Kegiatan inti kurang lebih 60 menit secara individual di area kegiatan. C. Istirahat atau makan kurang lebih 30 menit. D. Kegiatan akhir kurang lebih 30 menit klasikal. F. Model pembelajaran PAUD model sentra. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada arah yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkungan. Pada umumnya pijakan dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain. Macam-macam sentra pembelajaran PAUD pendidikan anak usia dini. 1. Sentra balok. 2. Sentra main peran kecil dalam kurung mikro.
3. Sentra main peran besar dalam kurung makro.